Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil presentasi kami. Yang pertama yaitu mengenai konsep implementasi audit syariah di lembaga keuangan syariah atau LKS. Audit syariah adalah pilar utama tata kelola dan akuntabilitas LKS. Ini memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Implementasi audit syariah yang efektif mencakup beberapa komponen kunci. Yang pertama yaitu perencanaan dan persiapan. Tahap ini melibatkan penentuan ruang lingkup audit, identifikasi risiko syariah, dan pengembangan rencana audit yang komprehensif. Hal ini termasuk menentukan metodologi audit, sumber daya yang dibutuhkan, dan jadwal audit. Kemudian yang kedua, pengumpulan bukti audit. Auditor syariah mengumpulkan bukti yang relevan untuk menilai kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN MUI. Bukti ini dapat berupa dokumen, catatan transaksi, wawancara, dan observasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dan analisis. Auditor syariah mengevaluasi dan menganalisis bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan tingkat kepatuhan LKS terhadap standar syariah. Mereka mengidentifikasi temuan audit, baik yang bersifat kepatuhan maupun penyimpangan. Kemudian ada pelaporan. Auditor syariah menyusun laporan yang merangkum temuan audit, termasuk rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini disampaikan kepada manajemen LKS dan pihak-pihak terkait lainnya. Kemudian ada perbaikan dan tindak lanjut. Manajemen LKS bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh auditor syariah. Hal ini meliputi implementasi perbaikan dan pencegahan terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Selanjutnya ada konsep dasar pemeriksaan syariah. Dilihat dari definisinya, konsep dasar pemeriksaan syariah yaitu penelaahan independen atas operasional LKS sesuai syariah. Sedangkan tujuannya yaitu menilai kepatuhan dan kewajaran laporan keuangan. Pihak yang terkait dalam pemeriksaan syariah yaitu ada auditor syariah dan juga DPS. Ya baik, selanjut prosedur audit syariah di LKS atau perencanaan. Yang pertama ada pemahaman bisnis LKS, yaitu model transaksi yang digunakan yaitu murabahah, mudharabah, dan ijarah. Terus yang kedua ada penilaian risiko kepatuhan, di mana identifikasi potensi riba, gharar, dan maisir. Terus yang ketiga yaitu penetapan lingkup audit yang mencakup produk, operasional, tata kelola syariah. Terus yang terakhir yaitu penyusunan program audit, yaitu rinci langkah pengujian kepatuhan dan substantif. Ya baik, selanjutnya yaitu prosedur audit syariah di LKS. Yang pertama itu ada pengumpulan bukti, di mana bukti yang dikumpulkan adalah dokumen kontrak, notulen rapat DPS, dan juga fatwa. Terus yang kedua ada pengujian pengendalian efektivitas fungsi kepatuhan syariah. Terus yang ketiga ada observasi langsung, yaitu penjualan aset murabahah dan juga pencatatan transaksi. Terus yang terakhir ada wawancara dengan manajemen, DPS, dan karyawan terkait syariah. Baik, saya lanjut. Bukti audit di LKS. Yang pertama ada bukti dokumen, akad atau kontrak syariah, contoh akad mudharabah atau laporan keuangan. Yang kedua, bukti testimonial, konfirmasi lisan dari DPS atau ulama ahli syariah. Yang ketiga, bukti analitis, rasio pendapatan non syariah terhadap total pendapatan. Yang keempat, bukti fisik, observasi aset objek pembiayaan, ijarah atau musyarakah. Adapun bahan bukti audit di LKS. Yang pertama, laporan DPS, notulen rapat, pengawasan kepatuhan syariah. Yang kedua, sertifikasi produk, opini syariah dari DPS atau DSN MUI. Yang ketiga, kebijakan internal, pedoman produk dan operasional syariah. Yang keempat, catatan transaksi, verifikasi transaksi bebas riba. Baik, selanjutnya mengenai pengujian kepatuhan, pengujian substansif, dan cara pemilihan sampel.
Perbedaan antara pengujian substansif, pengujian kepatuhan, dan pemilihan sampel dalam konteks lembaga keuangan syariah terletak pada tujuan, prosedur, dan fokus masing-masing. Yang pertama yaitu pengujian substansif, yang dimana tujuan dari pengujian substansif ini untuk memverifikasi kebenaran dan kewajaran saldo, akun, dan transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan. Ini bertujuan untuk mendeteksi salah saji material, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pada lembaga keuangan syariah, pengujian ini juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan pengakuan aset atau kewajiban. Dari prosedurnya yaitu meliputi berbagai teknik audit seperti inspeksi dokumen, observasi, konfirmasi, rekonsiliasi, analisis rasio, dan pengujian rincian transaksi. Prosedur ini disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan instrumen keuangan syariah, misalnya mulai dari mudharabah, musyarakat, dan murabahah. Kemudian yang kedua yaitu pengujian kepatuhan. Tujuan dari pengujian kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap peraturan perundang-undangan, standar akuntansi syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Ini merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko pelanggaran syariah. Prosedurnya berfokus pada pemikiran dokumen dan prosedur yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi. Contohnya memeriksa apakah akad perjanjian telah sesuai dengan prinsip syariah atau apakah pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan sampel. Tujuannya yaitu untuk mengurangi biaya dan waktu audit dengan memeriksa sebagian dari populasi data. Pemilihan sampel yang tepat memastikan bahwa kesimpulan audit yang diambil berdasarkan sampel tersebut dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Kemudian prosedurnya yaitu ada beberapa metode pemilihan sampel seperti random sampling, stratified sampling, dan purposive sampling. Pilihan metode bergantung pada tujuan audit, karakteristik populasi, dan tingkat risiko dalam konteks lembaga keuangan syariah. Pemilihan sampel harus mempertimbangkan distribusi jenis transaksi dan instrumen keuangan syariah. Kemudian kita lanjut ke bagian kertas kerja audit atau KKA di LKS. KKA adalah dokumen internal auditor yang berisi catatan rinci tentang seluruh proses audit, termasuk bukti-bukti audit yang dikumpulkan, temuan, dan kesimpulan. Di LKS, KKA harus mencerminkan pemahaman auditor terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah dan peraturan terkait. KKA yang baik harus sesuai dengan yang pertama yaitu dokumentasi bukti yang lengkap. KKA harus memuat semua bukti audit yang mendukung setiap temuan dan kesimpulan. Bukti ini bisa berupa dokumen fisik seperti kontrak, faktur, dan bukti transfer, hasil konfirmasi, catatan observasi, hasil pengujian substansif, dan sebagainya. Bukti-bukti ini harus diidentifikasi, disusun, dan dikaitkan dengan temuan audit secara jelas. Bukti ini harus menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Program audit yang terstruktur, KKA harus menunjukkan bahwa audit dilakukan berdasarkan program audit yang terencana dan terstruktur. Program audit ini berisi langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan audit, termasuk pengujian kepatuhan dan pengujian substansif. Program audit di LKS harus mempertimbangkan karakteristik khusus transaksi dan produk keuangan syariah. Kemudian yang kedua, sistematis dan lengkap. KKA harus disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh auditor lain. Ini mencakup penomoran dan pengkodean yang konsisten, indeks yang jelas, dan referensi silang antara berbagai bagian KKA. KKA yang lengkap memastikan bahwa semua aspek audit terdokumentasi dengan baik. Ini sangat penting untuk memastikan kualitas audit dan menyediakan jejak audit atau audit trail yang jelas. Baik, slide terakhir terkait laporan audit untuk lembaga keuangan syariah. Memberikan opini atas dua aspek utama, kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini diwujudkan dalam 3 bagian utama laporan. Yang pertama ada opini keuangan, opini kepatuhan, dan rekomendasi. Opini keuangan ini bagian menyatakan pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan LKS secara keseluruhan. Ini mengikuti standar audit umum yang berlaku, memastikan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas LKS sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan standar pelaporan keuangan lainnya yang relevan.
Opini ini dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau penolakan untuk memberikan opini tergantung pada temuan audit. Opini kepatuhan syariah. Bagian ini merupakan komponen unik dari audit LKS. Auditor memberikan opini atas kepatuhan LKS terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan, seperti yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait. Ini mencakup pemeriksaan transaksi, produk, dan aktivitas LKS untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan juga maisir. Auditor akan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang dirancang untuk memastikan kepatuhan syariah. Opini ini juga dapat berupa opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, atau penolakan untuk memberikan opini. Rekomendasi. Bagian ini berisi saran-saran perbaikan yang diberikan auditor kepada manajemen LKS berdasarkan temuan audit. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan dalam pengendalian internal, prosedur operasional, atau praktik pelaporan untuk meningkatkan kewajaran laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Rekomendasi ini dirancang untuk membantu LKS meningkatkan kualitas dan tata kelola manajemen risiko.